Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Tuhan di mana seluruh umat manusia sudah pernah mengenal dirinya dan sudah pernah mengaku di hadapan Tuhan, mengakui dirinya sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah dan mengakui Tuhannya sebagai Rabb, sebagai pencipta. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi dan rasul yang menerima ayat pertama, perintah pertama, Iqra, membaca dirinya, memahami Tuhannya sebagai Tuhan pencipta, memahami dirinya yang diciptakan oleh segumpal darah. Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan pada umatnya. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah maghrib, para pendengar Radio Al-Markas yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebenarnya kajian pada malam ini adalah kajian Islam. Temanya kajian Islam. Kebetulan yang membawakan materinya berhalangan, saya dihubungi untuk mengisi tausiah kita pada kesempatan ini dengan tetap diberikan tema sesuai dengan bidang saya, yang sebenarnya malam Ahad yang lalu jadwal saya kebetulan di Bandung sehingga tidak sempat untuk mengisi malam Ahad yang lalu, yaitu sains dan teknologi. Itu tema utamanya. Tetapi kalau kita renungkan, sains dan teknologi ini juga adalah kajian Islam. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Ada 3 istilah memang yang sering kita dengar di era modern ini, yaitu pengetahuan, sains dan teknologi. Jadi ini 3 istilah yang sering kita dengar, di mana pada kesempatan ini harus kita coba membahas dulu di mana perbedaan sebenarnya antara sains, pengetahuan dan teknologi. Apakah ketiga istilah ini memang kalau kita telusuri sumber istilah itu di dalam Al-Quran dan para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, itu memang ketiga istilah ini dipisahkan.
Atau istilah ini muncul setelah ilmu itu dibaratkan. Nah, di dalam pemahaman ilmu pengetahuan, pengetahuan itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang kita pahami, yang kita tahu, apakah itu berasal dari pengalaman, baik pengalaman dalam lingkup keluarga, ya, pengalaman di masyarakat, yang mengisi pikiran kita untuk memahami suatu objek. Itulah pengetahuan. Sedangkan sains atau ilmu ini didefinisikan bahwa segala sesuatu yang dikaji atau dipahami melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang terkenal sekarang dengan pendekatan ilmiah, yang harus memenuhi syarat masuk akal atau rasional, ya, sesuai dengan pengalaman empiris. Kemudian dia bersifat universal, harus disepakati oleh semua orang yang berkecimpung di bidang ilmu itu. Itulah sains. Misalnya saya di pertanian, ya definisi pertanian itu harus disepakati secara bersama bagi orang yang berkecimpung di ilmu pertanian. Sedangkan teknologi itu adalah aplikasinya dari ilmu yang dikaji, ya, untuk mempermudah bagaimana masyarakat melakoni hidup dan kehidupan. Yang berkembang sekarang teknologi informasi ini yang luar biasa. Nah, ketiga istilah ini, mau tidak mau pasti kita berhadapan dengan ketiga istilah ini. Tinggal nanti pertanyaannya, bagaimana menyikapi sains dan teknologi atau ilmu dan teknologi yang berkembang ketika kita melihat gejala-gejala, ya, kecenderungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang itu dalam tanda petik dihadapkan pada permasalahan etika keilmuan dan etika bagaimana memanfaatkan ilmu dan teknologi. Inilah mungkin yang menjadi pemikiran kita. Karena ketika kita tidak terikat nanti dengan nilai, dengan akhlak, ini ilmu teknologi bisa kebablasan. Ayat yang saya bacakan tadi, bahwa Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, akan mengangkat derajatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita lihat gejala di kehidupan masyarakat ini? Biasa mahasiswa saya tanya, kenapa pada itu profesor, doktor, insinyur, banyak titelnya, tetapi dia terjerat dengan hal-hal yang bertentangan dengan aturan-aturan, baik aturan-aturan negara maupun aturan-aturan agama. Saya bilang begini, Allah memang menyampaikan ayatnya, dia bukan mengatakan mengangkat derajatnya orang yang bertitel, tetapi mengangkat derajatnya orang yang berilmu pengetahuan dan beriman. Kalau Ustaz Adi Hidayat, dia pisahkan ini, bahwa dua ini pisah. Kalau saya mencoba integrasi antara ilmuwan yang didasari dengan keimanan yang kuat, itulah yang akan diangkat derajatnya. Kalau Ustaz Adi, dia katakan dua kelompok yang akan diangkat derajatnya, itu orang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Ya, bisa dimaknai terpisah, bisa juga kalau menurut saya bahwa ilmuwan yang mengkaji ayat-ayat kauniyah yang dilandasi dengan keimanan yang kuat, itulah yang akan diangkat derajatnya. Ilmuwan yang mengkaji ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah yang mengantar dirinya untuk memahami Tuhan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ilmuwan dengan ilmunya justru lebih meningkatkan ketakwaannya, meningkat keimanannya.
Karena saya katakan begini, bahwa keyakinan yang kuat yang menjadi landasan keimanan itu harus diawali dengan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu yang kita yakini dan yang kita imani. Harus dilandasi dengan kekuatan pemahaman yang mendalam. Sehingga ketika kita pahami bahwa Islam itu adalah frame kehidupan yang diatur dengan rambu-rambu rukun iman dan rukun Islam, haruslah dilandasi dengan pemahaman yang mendalam terhadap apa yang kita imani. Ketika kita beriman kepada yang gaib, beriman kepada Rasul, harus dikuatkan dengan pemahaman keilmuan yang mendalam, siapakah itu Rasul dan siapakah itu yang gaib. Sehingga tingkatan keimanan yang sering kita dengar bahwa itu ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, kita mempelajari dari ilmu. Kemudian ainul yakin. Kemudian yang paling tinggi adalah hakul yakin. Hakul yakin bisa terwujud ketika kita memahami secara mendalam siapa sih sebenarnya yang kita imani, apa yang kita imani. Sehingga saya katakan bahwa tidak terbatas siapapun manusia itu untuk menata keimanan dan ketakwaannya yang kuat harus memahami minimal 3 pemahaman. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang dirinya. Siapakah diri kita? Untuk apa kita diciptakan hadir di permukaan bumi ini? Dan ini menarik. Diri dari sisi jasad, diri dari sisi ruh, diri dari sisi jiwa. Yang bahasa-bahasa pengetahuannya sekarang luar biasa. Dan dibuktikan dengan ilmu pengetahuan bahwa badan saya ini tersusun dari jasad yang berasal dari satu sel yang disebut dengan stem cell, yang lagi populer sekarang menjadi alat atau metode pengobatan stem cell. Dari mana inspirasinya itu? Bahwa kita semua ini berasal dari satu titik yang disebut dengan sel, di mana satu sel ini bisa berkembang menjadi triliunan bermacam-macam sel. Bayangkan dari satu bisa menjadi sel otak, bisa menjadi sel ginjal, bisa menjadi sel limfa. Disinilah inspirasinya. Kalau begitu, berarti bisa kalau ditanam satu sel, stem sel itu bisa memperbaiki sel-sel yang rusak di dalam organ-organ dan jaringan kita. Ini yang mendasari. Jadi sebenarnya luar biasa itu. Inspirasi ilmu itu bisa muncul dari apa kata Tuhan, apa kata Al-Quran. Badan kita disusun oleh jiwa. Bahasa pengetahuannya adalah tubuh bioplasmik yang bisa terpencar dengan kemurnian atau kesucian jiwa kita, bisa terpencar keluar melalui pancaran energi, pancaran gelombang yang sekarang sudah bisa dideteksi dengan foto aura. Tetapi alat itu baru bisa memfoto sampai maksimal 8 meter kiri kanan. Di luar di situ yang maha halus sudah tidak bisa dideteksi dengan alat, untuk sementara belum bisa dideteksi. Ini luar biasa. Ketika masuk tadi di dalam inti sel itu, di situ kita temukan betapa kebesaran Allah di balik itu. Kita ketemukan kromosom yang berpasangan, kita ketemukan di dalamnya ada mitokondria yang menghasilkan energi. Sehingga saya biasa katakan, boleh jadi energi yang dihasilkan oleh mitokondria ini yang bagian dari sel, boleh jadi kumpulannya itulah yang disebut dengan kekuatan, itu disebut dengan nyawa. Boleh jadi, saya bilang. Jadi ini menarik sebenarnya. Tambah ke dalam lagi, kita temukan gelombang virtual. Jadi makin ke dalam kita telusuri diri kita, ini baru dari sisi fisik. Makin kita temukanlah betapa besarnya kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang mengatur diri kita. Masuk ke reaksi-reaksi kimianya, siapa semua yang mengatur itu? Pernahkah kita berenung betapa jantung kita tidak pernah berhenti berdetak? Makanya ayat mengatakan itu, wa fil ardi ayatun lil mumkinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di luar dirimu itu bertebaran ayat-ayatku yang bisa kau pelajari untuk menemukan kebesaranku. Begitu pula dalam dirimu, kenapa kamu tidak pernah merenungkan? Kemudian yang kedua, ilmu dan pemahaman apa yang ada di luar diri kita.
apa yang ada di tanaman, apa yang ada di air, apa yang ada di udara, apa yang ada di makhluk lain. Itu juga perlu dipahami. Ketika kita paham secara mendalam bahwa diri kita ini tergantung dari oksigen, di mana oksigen itu dihadirkan oleh tanaman melalui proses fotosintesis, pasti insya Allah kita akan hargai tanaman. Jadi dengan menghargai apa yang ada di luar diri kita, insya Allah kita akan terpola di dalam hidup kita menghargai kehidupan lain di luar diri kita. Menghargai sesama manusia karena kita tergantung, ya. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, pasti tergantung pada manusia lain. Makanya lahirnya ilmu-ilmu sosial, bagaimana berinteraksi sosial. Yang ketiga, semua orang harus memiliki ilmu dan pemahaman tentang siapa Tuhannya. Tetapi saya mohon maaf, pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang diri, tentang di luar diri, insya Allah disitulah nanti kita menemukan pemahaman siapa sih sebenarnya Tuhan dan siapakah diri kita. Karena Allah memperkenalkan dirinya di makhluknya, Allah juga memperkenalkan dirinya di ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Memperkenalkan dirinya maha melihat, maha meliputi, maha mengetahui. Memperkenalkan dirinya melalui namanya, melalui sifatnya, melalui perbuatannya, perbuatannya di makhluknya, perbuatannya di jantung kita. Jadi ini 3 pemahaman yang harus kita miliki. Sekali lagi, makin mendalam kita punya pemahaman, insya Allah makin yakinlah kita dengan siapa diri kita dan siapa yang kita sembah sebenarnya. Hadirin sidang jemaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, referensi untuk bagaimana memahami ketiga hal ini tadi adalah ayat-ayat kauliyah yang tertulis di dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Disinilah lahir tadi, setelah ilmu itu dibaratkan, disinilah lahir dia memisahkan antara pengetahuan yang mengkaji ayat-ayat kauliyah dengan mengkaji peristiwa atau mengkaji ayat-ayat yang tercipta. Lahir ilmu pertanian, lahir ilmu peternakan, lahir ilmu politik. Tetapi apa yang terjadi? Ilmu-ilmu umum yang bersumber dari ayat-ayat kauniyah yang dikaji sekarang itu terpisahkan dari nilai-nilai spiritual keilmuan. Mohon maaf, sering kita dengar mungkin terjadi dikotomi keilmuan, terjadi di pemisahan, bahwa orang yang mengkaji ilmu umum atau bahasanya tadi sains, yang tadi syaratnya harus rasional, kemudian universal dan empiris, bisa dibuktikan secara akal, terpisah dengan ilmu atau informasi yang terungkap di dalam ayat-ayat kauliyah. Biarkanlah katanya Quran itu hanya dipelajari di YAIN atau Universitas Islam. Kalau ilmu umum tidak usah menyentuh itu. Inilah yang membawa pemikiran kita sekarang sudah ber-500 sampai 600 tahun. Karena puncak kejayaan ilmu itu abad ke-14. Disitulah lahir Al-Biruni, lahir Ibnu Sina, yang tidak memisahkan. Dan kalau kita merujuk pada Al-Quran, memang Al-Quran tidak memisahkan. Hanya satu istilah saja, ilmu, al-ilmu. Saya temukan ada 70 kata yang menjelaskan tentang ilmu di dalam Al-Quran.
Salah satunya tadi ayat bahwa yang akan diangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kemudian ada ayat lain bahwa sesungguhnya ilmuwan itu, ya, ciri ilmuwan itu adalah takut kepada Allah. Jadi kalau ada ilmuwan tinggi ilmunya tetapi tambah jauh dari Tuhan, tambah tidak takut, berarti itu tidak masuk kriteria ilmuwan di dalam Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ilmuwan, ulama, karena di dalam Al-Quran itu tidak dipisahkan. Yang selama ini yang banyak kita pahami bahwa ulama itu apa? Yang mengkaji ilmu-ilmu agama. Padahal sebenarnya ulama yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu bukan hanya yang mengkaji ilmu agama, tetapi yang mengkaji ayat-ayat kauniyah itu juga ulama. Ciri utamanya adalah, atau syarat utamanya adalah takut dengan ilmunya, takut kepada Allah. Di ayat lain di surah Al-Imran ayat ke-18, Allah bersaksi memperkenalkan dirinya dan disaksikan oleh malaikat dan disaksikan oleh ilmuwan yang menegakkan keadilan. Ilmuwan yang menegakkan keadilan. Ayat lain yang menarik, ketika Nabi Sulaiman akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis, meminta untuk dipindahkan singgasana Ratu Bilqis ke kerajaannya Sulaiman. Siapa yang bisa memindahkan secepatnya ini? Berdiri jin Ifrit, saya yang akan memindahkan, ya Raja Sulaiman. Sebelum kita berdiri tempat tidur kita, saya pindahkan. Waktu itu belum puas, Nabi Sulaiman belum puas, masih ada yang bisa lebih cepat. Berdiri seorang ilmuwan, jadi ilmuwan yang berdiri, aku yang bisa memindahkan lebih cepat dari itu. Sebelum berkedip matamu akan singgasana itu sudah ada di tempat ini. Ilmuwan, jadi ilmuwan lebih hebat daripada jin. Jadi bukan jin yang memindahkan menurut sejarah dalam Al-Quran. Saya mohon maaf karena informasi-informasi dalam Al-Quran, saya katakan begini, sejarah yang paling valid, yang tidak diragukan kebenarannya adalah informasi yang ada dalam Al-Quran. Sejarah yang paling valid. Ketika terjadi berbagai bencana, terjadi gempa, para ilmuwan muncul semua berkomentar. Hampir semua komentarnya hanya yang berkait dengan rasionalitas, logika. Oh, itu memang di sana lempengnya begini. Itu memang suatu siklus, suatu saat memang siklus itu akan terjadi gempa. Saya mencoba buka sejarah dalam Al-Quran. Ketika kaum Madian, kaumnya Shuaib, dilanda dengan gempa, justru ada 3 penyebabnya datangnya gempa. Semuanya terkait dengan perilaku manusia. Perilaku jarang yang mengungkap itu. Dan harus kita yakini ini informasi Quran, Allah yang menyampaikan itu. Dan Allah menyampaikan kepada Rasul bahwa aku sampaikan ini sejarah-sejarah sebelum engkau Muhammad untuk menjadi pelajaran bagi umatmu. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah mengambil haknya orang. Saya katakan begini, mungkin ini bahasa kerennya inilah korupsi ini yang sudah luar biasa di Indonesia. Penyebab yang kedua hadirnya gempa bumi adalah curang dalam timbangan. Maaf, waktu saya kecil itu ini bisa timbangan fisik, bisa juga timbangan keadilan. Kalau orang kecil yang salah dihukum dengan hukuman yang berat. Kalau orang besar yang salah dicarikan pasal supaya terbebas dari hukuman. Maaf. Mungkin gejala itu sudah ada semua di Indonesia. Bisa juga timbangan fisik. Saya ingat waktu saya kecil, ada periode-periode tertentu, waktu tertentu diteraulang itu timbangan di pasar.
Diperiksa itu kan biasa tahu ada yang curang itu ditumbuk itu pantatnya ya. Saya tidak tahu apakah masih ada sekarang. Itu penyebab datangnya gempa bumi. Yang ketiga, banyak sekali gangguan. Kita mau ke masjid, ada yang panah, ada yang lempar. Mungkin itu bahasanya sekarang bahasa kerennya banyak begal. Saya katakan begini, 3 penyebab hadirnya bencana kelihatannya sudah hadir semua di Indonesia. Yang keempat memang ini adalah kerusakan alam. Ini sejarah dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah maghrib yang insya Allah dimuliakan Allah. Kembali lagi bahwa sains dan teknologi itu pasti kita berhadapan. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Bahkan saya mencoba bagaimana kita merekonstruksi ulang atau menata ulang ilmu pengetahuan yang selama ini, yang akhir ini sudah ada 400-500 tahun terdikotomi, terpisahkan dengan nilai-nilai spiritualnya, mencoba mengembalikan, meramu ulang ilmu untuk menghadirkan kembali nilai-nilai akhlak atau ruh dari ilmu pengetahuan. Saya bahasakan spiritualisasi ilmu, yang memang sekali lagi tidak mudah. Mohon maaf, di kelompok-kelompok saya, di para guru besar, ada yang sudah pesimis, tidak mudah, tidak bisa nasib Pak Mir, karena kriteria kebenaran itu sudah distandarisasi oleh Barat. Saya katakan begini, itu kan hanya kesepakatan. Kenapa kita tidak berani itu membuat suatu kriteria baru untuk menilai kebenaran keilmuan? Apa yang saya maksud? Karena ketika kita berbicara ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, itu tidak terlepas dari filsafat. Ada pemateri kita di sini selalu menyampaikan mengenai filsafat. Tetapi filsafat ilmu yang mendasari pemikiran kita sekarang yang sudah berlapis-lapis, itu filsafat Barat yang sudah memang memisahkan nilai-nilai keilmuan. Bayangkan dia katakan begini, ilmu itu bebas nilai. Coba kalau ilmu bebas nilai. Jadi memang dia tidak perhatikan itu nilai-nilai ini ya. Karena dikatakan memang terhambat ilmu dikaji kalau dia terikat pada nilai. Inilah yang perlu kita luruskan, bahwa ilmu itu terikat pada nilai. Jadi pandangan filsafatnya dulu harus direformulasi untuk menghasilkan suatu filsafat baru. Ketika kita berbicara filsafat tidak terlepas dari 3 aspek. Mohon maaf ya. Yang pertama adalah hakikinya ilmu atau ontologinya. Di mana di hakiki ilmu itu, di ontologi itu membahas 2 hal. Yang pertama objek materi namanya. Misalnya saya pertanian, objek materinya adalah tanaman, pohon. Maaf saya robah sekarang. Karena kalau objek materinya pohon, tanaman, berarti nanti lahirlah ilmu pertanian yang tidak menghasilkan, memperhatikan kelestarian alam. Jadi saya katakan objek materi ilmu pengetahuan pertanian adalah ekosistem. Jadi pohon berhubungan dengan air, berhubungan dengan udara, berhubungan dengan tanah. Jadi ekosistem. Cara pandang ini yang dirubah sudah merubah nanti bagaimana perkembangan teknologinya. Kemudian yang kedua sudut pandang yang disebut dengan objek forma. Saya katakan begini, semua bidang ilmu yang kita kaji, apakah itu ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu peternakan, sudut pandangnya adalah jalan untuk menemukan Tuhan dalam tanda petik dan mendekat kepada Tuhan. Ini yang tidak ada di Barat. Saya ulang lagi bahwa apapun ilmu yang kita kaji, yang kita kembangkan, mestinya sudut pandangnya jalan untuk menemukan Tuhan dalam tanda petik, atau jalan untuk mendekat kepada Tuhan. Bagaimana mendekat nanti, bagaimana memanfaatkan yang diridhoi oleh Allah, itulah mendekat. Jangan digunakan untuk membuat bom, untuk membunuh manusia. Karena dia tidak terikat tadi dengan hakiki bahwa sudut pandang ilmu, apakah itu ilmu politik, apakah itu ilmu yang bersentuhan dengan alam, adalah mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua adalah caranya untuk mendapatkan ilmu atau epistemologi. Inilah sekarang Barat tidak mau terima kalau dia tidak masuk akal.
Semua diterima sebagai suatu kebenaran ilmu ketika rasional, berdasarkan pengalaman. Saya bilang kalau dia sudah menjadi fakta, meskipun dikatakan tidak masuk akal tetapi menjadi fakta, apakah mau dibantah sebagai suatu kebenaran? Mohon maaf, banyak contoh di kesehatan. Banyak contoh. Berdasarkan rasional dan empiris pada dokter, dikatakan bahwa si A dengan kanker misalnya, stadium keempat, tinggal 2 bulan umurnya. Diterapkanlah sikir-sikir, kemudian pendekatan-pendekatan di ini sedekah dan ini, dan terbukti bukan hanya 2 bulan. Ada saya punya buku itu, malah menjadi penulis buku dan masih hidup sampai sekarang. Ini kan fakta. Tetapi pendekatannya untuk lahirnya fakta ini kan irasional. Barat tidak mau terima. Saya katakan begini, kenapakah kita tidak mau selalu mau tergantung pada Barat? Sehingga pendekatan kebenaran ilmu ke depan bukan hanya pendekatan ilmiah, tapi boleh juga saya bahasakan pendekatan alamiah. Kalau ada 10 atau 5 orang yang menerapkan sikir-sikir tertentu kemudian sembuh dari penyakitnya, terbukti sebagai suatu fakta, masa tidak mau diterima sebagai suatu kebenaran? Nah, ini sudah fakta. Inilah yang saya maksud. Kemudian yang ketiga dari pandangan filsafat adalah aksiologi namanya. Bagaimana nilai-nilai keindahan dan nilai etika dari ilmu. Untuk filsafat barat, mengukur etika hanya sampai pada etika kemanusiaan. Saya usulkan 2 etika lagi. Etika kepada alam. Apa artinya beretika kepada manusia tetapi merusak alam? Kemudian yang paling tinggi adalah etika kepada Allah. Etika kepada Tuhan. Apa kata Tuhan di dalam memanfaatkan alam? Ini yang saya coba suarakan sekarang dengan istilah spiritualisasi keilmuan. Doakan saya mudah-mudahan gagasan ini bisa, karena selalu saya katakan kalau ini kita hadirkan kembali untuk bagaimana memunculkan pengetahuan atau sains yang terikat pada nilai, terikat pada akhlak, terikat kepada apa kata budaya, apa kata Tuhan. Insya Allah di Indonesia inilah bisa hadir ilmu yang hebat dan lahir ilmuwan yang hebat. Saya katakan begini, tidak ada negara di dunia ini yang memiliki keragaman budaya yang sama di Indonesia. Nah, ini budaya-budaya lokal Pak sudah mulai luntur. Mohon maaf, siri, apakah terkadang apakah siri-siri ini? Ini yang hilang. Apa implementasi dari spiritualisasi keilmuan? Salah contohnya misalnya di politik. Saya ketika mengajar misalnya di politik itu, saya berikan definisi politik berdasarkan apa definisi Barat. Kemudian saya mencoba cari ayat, apa definisi politik di dalam Al-Quran. Minimal komunikasi politik. Ya, misalnya didapatlah ayatnya. Janganlah kamu saling mencela. Boleh jadi kamu yang kamu cela itu lebih mulia daripada kamu. Ini kan bisa berarti komunikasi pribadi, bisa juga komunikasi partai. Jangan mencela. Banyak ayat-ayat yang lain. Kalau di ilmu saya misalnya di pertanian, frame pertamanya adalah kembangkan ilmu pertanian tapi jangan berbuat kerusakan. Karena Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kulu washrabu min rizqillah wala ta'saw fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku, tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan di permukaan bumi. Itu frame ininya. Mohon maaf karena ada sebagian teman saya katakan begini. Pak Mir, jangan-jangan nanti kalau lupa ilmu pertanian. Saya bilang, saya mohon maaf Prof. Justru ilmu pertanian yang mengisi pikiran saya dulu, sekarang saya mencoba rekonstruksi ulang. Apa yang saya rekonstruksi? Definisi pertanian yang diajarkan oleh dosenku dulu mulai dari S1 sampai S3 adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk memaksimalkan produksi. Itulah yang merusak alam. Karena tidak peduli rusak alam, pendekatannya bahan kimia, sakit orang yang makan, tidak peduli karena memang definisinya memaksimalkan. Saya coba mendefinisi ulang, mengoptimalkan dengan memperhatikan 3 aspek. Memang produktif untuk menyiapkan pangan untuk makan orang, tetapi harus bagaimana
lingkungan tetap lestari, sehat, kemudian sehat orang yang makan produksi pertanian. Ketika definisi itu berubah, berarti nanti cara pendekatan saya untuk mengembangkan teknologi pertanian memperhatikan ini. Tidak apa-apa lah tidak tinggi produksinya, maksudnya saya tidak maksimal. Boleh jadi kalau pendekatan kimia misalnya 7 ton, tetapi memperhatikan tadi bagaimana kesehatan, bagaimana kelestarian alam, mungkin turun menjadi 6,5 ton, terima yang 6,5 ton. Saya sampaikan ke anak didik saya, karena sebenarnya konsepnya sudah dipelajari, misalnya pengendalian hama terpadu. Nah, itu kan kata kuncinya di situ. Nanti ke jalan terakhir baru mengambil bahan kimia. Tetapi tidak disentuh apa makna di balik konsep itu. Misalnya, nah, itu rumput juga makhluknya Tuhan. Itu serangga juga makhluknya Tuhan, nak. Sehingga ketika misalnya serangga itu belum sampai merusak sampai ambang ekonomi namanya, biarkanlah dia hidup. Karena dia adalah makhluk dan seluruh yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan predator namanya. Proses makan di mana makan dan dimakan dalam suatu ekosistem, sehingga sebenarnya pendekatan bahan kimia itu mematikan predator. Tuhan sudah menciptakan ada yang makan itu serangga. Apakah kita tolak teknologi? Tidak, tetapi kita mencari jalan tengahnya dengan tadi memperhatikan. Kemudian yang kedua yang saya coba definisi ulang di ilmu saya. Definisi tanah subur saya rubah menjadi tanah sehat. Apa itu tanah subur? Kelihatan tanaman itu tumbuh subur, daunnya bagus, buahnya bagus, tetapi mengandung logam-logam berat, Pb, Cd, Hg yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Subur juga, tapi dia menyerap unsur itu. Berarti tanah itu subur tetapi tidak sehat. Saya rubah menjadi tanah sehat. Kalau sehat insya Allah subur dan tidak mengandung unsur-unsur berbahaya yang bisa diserap oleh tanaman yang dimakan oleh konsumen. Makanya saya berpikir segala ilmu harus ada nanti ilmunya etika keilmuan. Pertanian pun sekarang yang tidak dibahas atau mengenai etika lingkungan, etika ini saya bilang harus ada nanti kajian mengenai etika lingkungan dan etika bagaimana untuk menghasilkan ilmu pertanian yang bisa sehat, ramah lingkungan dan tetap menjaga produktivitas. Yang ketiga, definisi lingkungan yang diberikan kita oleh Barat, yang saya pelajari mulai dari SD, yang kita pelajari, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri kita. Saya bilang koma di sini. Segala sesuatu yang ada di luar diri kita, yang bersambungan dengan diri kita dan bahkan membentuk diri kita. Kalau definisi ini sudah berubah, insya Allah kita hargai tanaman. Terbuktilah apa kata Tuhan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, bahwa seluruh yang hidup itu aku ciptakan berasal dari air. Berarti diri kita ini tersusun dari unsur lingkungan. Ketika pemahaman itu ada, saya bahasakan sikapi dan sifati air. Nanti kita bahas lanjut itu. Sifat-sifat air yang kami kaji misalnya dalam pendekatan sains, apa maknanya di dalam kehidupan yang menyusun diri kita 60-70%. Diri kita tersusun dari air, tersusun dengan unsur-unsur tanah. Jadi alam di luar diri kita itu unsurnya sama dengan alam yang ada dalam diri kita. Nanti kita bahas bagaimana rahasia air, bagaimana makna air. Semua ilmu adalah tujuannya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua ilmu untuk meningkatkan keterampilan berpikir, keterampilan bersikap, keterampilan bertindak untuk bagaimana kita berbuat lebih banyak terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang banyak berbuat baik terhadap sesama manusia. Saya tambah sekarang, mudah-mudahan tidak keliru, berbuat baik terhadap manusia dan berbuat baik terhadap alam di luar dirinya. Jadi bukan hanya terhadap manusia. Saya kira itu mungkin yang sempat saya sampaikan untuk minimal merubah cara pandang kita terhadap sains dan bagaimana mengembalikan kembali ruh dari ilmu pengetahuan yang memang tidak memisahkan antara nilai-nilai Qur'ani dan nilai-nilai kaunia yang kita kaji yang menghasilkan ilmu umum, yang dibahasakan ilmu umum sekarang. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi mendapatkan berkah, mendapatkan bernilai pahala di sisi Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.